Yang masalahnya di kita itu bukan soal apakah Pak Prabowo puas atau tidak di dalam pandangan masyarakat gitu, tetapi apakah perjalanan pengelolaan bangsa ini tepat dengan model begini atau tidak. Oke. Itu yang perlu kita renungkan gitu. Sebab tadi udah disebutkan ya, tingginya kepuasan kepada Pak Prabowo itu bertopang pada program-program populisme. Dan itu harus dibiayai oleh negara. Salah satunya kan MBG, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat. Ya. Saya malah catat nih sekitar ada 20-an gitu ya, program bantuan pemerintah terhadap rakyat itu. Oke, yang itu kemudian populis ya menurut Anda? Itu tentu populisme semua ya. Pertanyaannya sejauh apa kemampuan keuangan negara kita? Dan sejauh apa bisa dikelola itu sampai 4 tahun ke depan. Sementara Pak Prabowo juga punya program-program yang mengeluarkan uang tapi nggak berhubungan langsung dengan kepentingan publik. Saat sebut aja BOP kan, sebut saja soal apalagi misalnya ya nanti kalau IKN dibangun lagi dan sebagainya gitu. Itu bagi saya yang penting tuh urusan soal naik nggak naik itu kan urusan partai inilah ya. Kalau kita kan melihatnya ini arahnya benar apa enggak. Tapi kalau dengan pola yang hari ini itu akan cukup aman untuk kemudian 3 tahun ke depan atau perlu ada perubahan pola? Saya tidak tahu. Ini sangat tergantung pada keuangan negara. Nah, di situ saya nggak bisa berbicara kan. Tapi semua program ini jelas membutuhkan uang. Sementara pemasukan kita berapa? Pengeluaran udah jelas banyak sekali. Itu yang harus kita perhatikan benar gitu ya. Nah yang kedua adalah apakah dalam program-program ini dalam konteks menguatkan demokrasi kita apa enggak? Bagi saya itu penting. Sebagai contoh misalnya pelibatan polisi dengan 1.700 ya SPPG di seluruh Indonesia itu bagi saya agak memilukan. Kenapa memilukan? Pertama karena sudah ada tim reformasi yang dibentuk oleh presiden yang pada hakikat tim reformasi ini mengembalikan polisi pada fungsinya gitu. Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa aktivitas polisi di luar tugas-tugas kepolisian sudah nggak diperkenankan. Dalam konteks ini berarti itu yang akan mengkhawatirkan menurut Anda? Saya kan nggak berbicara soal puas nggak puas ini tadi kan. Saya berbicara soal apakah dalam konteks kepuasan ini kalau dipandang dari sudut soal ketahanan ekonomi kita di masa mendatang, soal penguatan demokrasi kita tepat apa tidak gitu. Sebab, nah ini yang ketiga nih, kalau politiknya adalah politik populisme, lalu karena itu meningkatkan tingkat kepuasan publik, pada dasarnya menurut saya kita sedang tidak mendidik publik kita. Baik. Kenapa gitu? Karena kepuasan didasarkan pada bantuan-bantuan sosial. Baik. Apa akibatnya? Akibatnya kemudian adalah kita tidak berani menghadapi realitas. Karena bangsa kita pada tingkat tertentu selalu ya tanda kutip ya diiming-imingi dengan segala macam bantuan sosial yang sebetulnya nggak faktual dengan kondisi kita yang sesungguhnya gitu. Dalam bahasa yang lain, bantuan sosial menaikkan elektabilitas itulah yang sebetulnya sedang diperangi oleh Pak Prabowo melalui isu jangan pilkada tak langsung. Jangan pilkada langsung. Sebab pilkada langsung itu berimplikasi terhadap praktik politik uang. Kalau begitu